Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Anggotanya yaitu ada saya, Hemi Rahmadani, absen 18, M. Syafiq Alfiansyah, absen 36, Malika Zahira Putri, absen 30, M. Roni Setiawan, absen 35. Komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Slide selanjutnya. Apa sih pengertian dari komunikasi dalam jaringan? Komunikasi dalam jaringan adalah serangkaian terkoneksi antara teknologi yang saling berhubungan satu dan lainnya. Perkembangan teknologi kian pesat. Dalam setiap hal yang dilakukan oleh tiap orang akan sangat berhubungan dengan yang namanya teknologi. Slide selanjutnya. Selanjutnya menurut KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti jaringan komunikasi adalah susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Selanjutnya menurut ahli. Menurut ahli yaitu Handoko, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan informasi dari seseorang ke orang lain. Jenis komunikasi dalam jaringan. Yang pertama ada komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, yaitu waktu nyata atau real time. Selanjutnya ada komunikasi daring tak serempak atau asinkron. Adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Selanjutnya, di sini ada contoh sinkron, yaitu ada text chat untuk saling berdiskusi dengan ketikan. Dan selanjutnya ada video chat untuk berkomunikasi secara bisa bertatap muka melalui daring. Selanjutnya, di sini ada email untuk mengirim file atau apapun itu. Setelah itu ada forum untuk merapatkan atau membincangkan suatu hal. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Malika Zahira Putri. Fungsi dari komunikasi. Beberapa fungsi dari komunikasi yang gitu, sebagai informasi, komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Sebagai kendali, komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Sebagai motivasi, komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar. Sebagai pengungkapan emosional. Bagi sebagian komunitas, mereka memerlukan interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi di dalam komunitas itu merupakan cara anggota untuk menunjukkan kekecewaan dan rasa puas. Oleh karena itu, komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan dan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Komponen pendukung tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut. Komponen perangkat keras, perangkat keras hardware. Perangkat yang bentuknya dapat dilihat ataupun diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuk nyata. Contoh dari perangkat keras yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi daring adalah komputer, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet. Komponen perangkat lunak software. Program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Program
diperlukan sebagai penjambatan antara perangkat akal brainware dengan perangkat keras hardware. Program-program yang biasa digunakan dalam pelaksanaan komunikasi daring antara lain Skype, Google, Webconference. Komponen perangkat nalar atau akal, brainware. Termasuk dalam komponen ini adalah mereka manusia yang terlibat dalam menggunakan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Keunggulan dari komunikasi daring adalah 1. Dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. 2. Efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. 3. Efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. 4. Terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Sambil melakukan komunikasi daring, Anda dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. 5. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring mendorong orang-orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. 6. Meningkatkan partisipasi. Dengan terbuktinya jalur komunikasi akan semakin banyak yang dapat berpartisipasi dan dalam diskusi. Kelemahan komunikasi daring itu tidak mewakili emosi pengguna. Intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaan komunikasi daring memerlukan adanya hardware dan software. 3. Terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam komunikasi daring, seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak, sehingga membuat bingung si penerima. 4. Menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat. Dapat mengabaikan atau menunda hal yang lainnya, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Manfaat komunikasi daring. Ada beberapa manfaat komunikasi daring yang perlu diketahui. Berikut pembahasannya. 1. Untuk memudahkan komunikasi antar satu dengan yang lainnya. 2. Mempermudah proses pembelajaran via online. 3. Bisa digunakan untuk mengakses informasi dari berbagai sumber. 4. Lebih menghemat biaya karena hanya perlu menggunakan koneksi internet sebagai medianya. 5. Lebih hemat waktu karena komunikasi bisa dilakukan dari mana saja, tidak perlu bertemu secara langsung. 6. Komunikasi daring lebih fleksibel dilakukan bisa di mana saja dan kapan saja waktunya. 7. Komunikasi daring bisa meningkatkan interaksi sosial karena dikemas dengan berbagai media seperti teks, voice, image, dan video. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Syafiq. Tujuan komunikasi daring adalah 1. Sharing resource. Dengan adanya komunikasi daring, maka kita bisa menyebarkan ilmu pengetahuan dan informasi-informasi penting melalui jaringan internet. 2. Media komunikasi. Tujuan komunikasi daring yang kedua adalah sebagai media komunikasi canggih dan mutakhir. Komunikasi daring merupakan bentuk inovasi komunikasi dalam peradaban kita. 3. Integrasi data. Tujuan komunikasi daring selanjutnya adalah sebagai integrasi data, di mana data-data informasi pada komputer pusat dan integrasi ke komputer lain dengan catatan bahwa komputer lain harus memiliki jaringan internet untuk mengakses data-data tersebut. 4. Keamanan data. Pernahkah kamu ketika membuat email dari Google dimintai banyak verifikasi seperti nomor telepon, address IP pada laptop atau handphone? Hal ini demi keamanan email kamu. Disinilah tujuan komunikasi daring sebagai pengaman data atau informasi. Oke. Nomor 5 web. Diam sumpah. 5 tunggu. 5 web apa sih? 5 web browsing. 5 web browsing. Tujuan komunikasi daring selanjutnya adalah sebagai media atau web browsing yang mana berisi jutaan bahkan triliunan informasi yang kita ingin ketahui. Web browser ini berupa Google Chrome, Mozilla, Internet
Explorer, Opera, dan lain sebagainya. Melakukan komunikasi adalah komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal menempati posisi penting. Penerapan komunikasi sinkron adalah 1. Text chat adalah sebuah fitur aplikasi atau program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sama pemakai internet yang sedang daring atau yang sama-sama sedang menggunakan internet. Komunikasi teks dapat mengirim pesan dengan teks kepada orang lain yang sedang daring. 2. Video chat merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Video chatting biasanya dilakukan melalui perangkat komputer maupun tablet atau smartphone atau juga disebut telepon video call. Penerapan komunikasi asinkron adalah 1. Bentuk komunikasi daring asinkron email. Komunikasi daring tak serempak atau komunikasi asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet yang dilakukan secara tunda. Jenis komunikasi asinkron antara lain email, forum, blog, jejaring sosial atau social network, dan website. Tata krama atau etiket dalam komunikasi. Beberapa contoh tata krama atau etiket dalam penulisan informasi atau pesan antara lain sebagai berikut. 1. Gunakan bahasa yang baik dan sopan. 2. Tidak menulis seluruh kalimat dengan huruf kapital. 3. Menggunakan jenis huruf atau font yang beragam. 4. Perhatikan penerima CC dan perhatikan juga penerima BCC email Anda. 5. Segera menanggapi pesan yang diterima. 6. Tidak meneruskan pesan yang tidak penting. Sampai sini presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.